Halo sahabat Nova, saya Bidan Nova, saya bidan penggiat Gentle Bird dan Hypnobirthing praktisi. Pertama sekali saya ucapkan selamat Hari Bidan se-Indonesia buat teman-teman bidan di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan membahas tips bersalin di bidan. Sebenarnya sih kalau misalnya ikut kelasnya itu tergantung kebutuhan kan gitu. Jadi kalau semisalnya dia sudah tahu efeknya, ya biasa dia continue melakukan atau mengambil kelas setiap saat, misalnya seminggu sekali, atau misalnya trimester itu dia ngambilnya dalam satu trimester dia ngambilnya 2 kali kelas. Terus trimester kedua dia ambil 2 kelas, trimester ketiga dia ambil dua kelas. Nah, karena kan ibaratnya kenapa kita bikin kelas supaya hypnobirthing-nya itu lebih tepat. Gimana cara dia supaya bisa melakukan hypnobirthing di rumah, dan apalagi tambahan yang lain selain hypnobirthing, karena hypnobirthing ini salah satu solusi untuk bisa melahirkan dengan nyaman, lancar, bahkan tersenyum. Dan kalau dibilang bisa nggak sih kayak gitu, bisa. Nah, buktinya kasus yang unik tadi yang kembar lah, kita di mobil aja lagi bercanda, tiba-tiba, "Bu, kayaknya aku pengen pupi deh." Ternyata bukan pup, itu kepala udah nongol dan lahir dengan mudahnya. Tapi karena memang si ibunya itu kebetulan dia klien saya, dulu dia lahiran sama saya, dia tuh selalu ngomong nanti lahirnya di Bidan Nova. Itu selalu diucapin, nanti kalau udah sampai Bidan Nova pembukanya banyak ya lahir, pokoknya lahirnya di Bidan Nova. Ucapannya itu yang sering diulang-ulang, itu yang terjadi. Walaupun kami rujuk dan ternyata dia barengan sama saya. Jadi pada waktu itu klien saya ini suaminya kebetulan kalau tentara itu pas pampres ya, pendamping presiden. Dan kebetulan presiden pada waktu itu, Presiden Jokowi pada waktu itu mau terbang ke Papua untuk PON-nya, pokoknya olahraga, pekan olahraga nasional itu kan. Dan ternyata penerbangannya itu sudah dijadwalkan tanggal 26 Agustus tahun kemarin, pokoknya tanggal 26. Dan ternyata tafsiran lahiran daripada si klien saya ini sekitaran tanggal 27-an Agustus. Oke, berarti kemungkinan besar si pasien ini melahirkan tanpa didampingi suaminya. Tapi istrinya itu pengen banget kelahiran pertamanya ini didampingin sama suaminya. Akhirnya kita lakukan sesi hypnobirthing. Oke, kita set kata-katanya maunya seperti apa. Karena bayi itu bisa diajak komunikasi walaupun di dalam rahim. Oh, komunikasi janin itu ini banget loh, jangan sepele. Masa iya sih di dalam rahim bisa komunikasi sama bayi? Bisa banget. Jadi komunikasi dengan janin itu dengan konsep atau dengan hypnobirthing itu benar-benar bisa banget. Jadi si pasien ini kita setting ulang kata-katanya, kita setting niatnya maunya seperti apa, sampai ada 6 itu. Pokoknya Dek, niatnya nanti ketika lahiran papa masih di rumah. Dek, nanti lahirnya kalau boleh tanggal 17 ya. Nah, karena saya kasih pilihan mau ambil tanggal 17 atau tanggal 16. Dan ternyata ibunya ambil tanggal 17 karena 17 Agustus, ya kan? Tapi tahu nggak Mbak, bayinya itu lahir tanggal 16. Karena sebelum-sebelumnya afirmasinya itu, "Dek, cepat lahiran dong sebelum papa berangkat." Nah, ternyata tanggal yang kita berikan itu diantaranya dia lahir tanggal 16, kondisi dini hari, suaminya masih ada di rumah dan didampingi suaminya. Dia lahiran merangkak, gak ada robekan jalan lahir. Suaminya masih bisa ngerasain mandiin bayinya di rumah, dan tanggal 26 berangkat bersama presiden ke Papua. Nah, ini semuanya sugesti positif loh Mbak. Ini semuanya dilakukan dengan hypnobirthing. Jadi dilakukan hypnobirthing itu bukan 1 hari, berulang kali. Kalau lebih baik sih setiap ketahuan hamil hypnobirthing aja, maunya seperti apa. Jadi kan udah saya bilang kalau hypnobirthing itu dalam kondisi tertentu ada niatan tertentu. Kalau misalnya dia masih kondisi hamil, niatnya apa? Karena kan kadang kalau hamil itu kesusahannya banyak ya Mbak, keluhannya banyak, atau ternyata emosionalnya itu up and down. Sensitivitasnya itu ketika misalnya dengar kabar apa, informasi apa, dia langsung
bisa terpengaruh. Nah, makanya kita harus belajar hypnobirthing supaya bisa membatasi, ngebentengin tubuh kita ini untuk menerima informasi yang layak kita terima atau hus membatasi yang nggak layak kita terima. Karena itu sangat mempengaruhi emosional kita, psikologis kita. Jadi ketika nanti ibu psikologisnya aman, tentram, sehat pada waktu hamil, karena itu sangat bisa mempengaruhi di proses melahirkannya nanti.